Kita lanjutkan lagi. Sumber yang kedua adalah sumber-sumber yang bersifat non-eksplosif, berarti tidak menimbulkan ledakan gitu ya. Sumber-sumber non-eksplosif yang akan kita bahas berikut merupakan sumber-sumber yang biasanya dipakai pada marine source. Jadi untuk uh, target atau untuk pengambilan data seismik di laut. Nah, yang pertama adalah air gun. Air gun kalau kita artikan secara harfiah, air gun itu, air itu kan udara, gun itu berarti senjata. Nah, air gun ini prinsipnya adalah menginjeksikan suatu gelembung udara bertekanan tinggi ke dalam air sehingga menimbulkan suatu gangguan gitu ya di air yang berupa gelombang. Kalau kita lihat di sini di gambar ini adalah skema dari air gun yang bisa dipakai. Ini adalah bentuk realnya yang hampir sama, dimana di air gun ini ada dua chamber, ada chamber yang bagian atas dan chamber yang bagian bawah. Jadi awalnya ada katup ini ditutup semua, kemudian udara bertekanan tinggi masuk dari sini, masuk ke dalam chamber pertama, kemudian dia dipompakan ke chamber kedua. Di chamber di sini nanti isinya udara yang tekanannya tinggi karena dipompakan dengan high pressure gitu ya. Nah, kemudian pada saat dia dipakai, di sini ada katup. Nah, ada katup ini. Katup ini akan dibuka. Maka udara yang bertekanan tinggi tadi akan keluar. Nah, jadi seperti kita meniup sedotan gitu ya ke dalam air gitu ya, akan keluar gelembung-gelembung. Atau kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini. Jadi ini adalah suatu percobaan yang dilakukan untuk melihat bagaimana efek dari air gun. Jadi ini keluar gelembung-gelembungnya. Jadi memang persis seperti ledakan bawah air gitu. Nah, frekuensi dari air gun ini sekitar 10 sampai 100 Hz, yang mana dia bergantung pada ukuran chambernya, ukuran ini. Nah, chamber yang kecil maka resolusinya akan tinggi. Berarti chamber yang kecil akan mengeluarkan frekuensi yang tinggi sehingga resolusinya tinggi. Nah, kemudian chamber yang besar, kalau ini kita pakai air gun dengan chamber yang besar, maka energinya juga akan besar. Energi yang besar akan sebanding dengan penetrasi, tapi resolusinya nanti akan kecil karena frekuensinya besar. Seperti itu. Nah, kemudian apa sisi lain dari air gun? Kalau keuntungannya sudah jelas ya, reliable karena dia bisa diandalkan gitu ya. Dia bisa dipakai berulang kali, dia bisa diulangi dengan menghasilkan getaran yang hampir sama. Kemudian dia tidak terlalu mahal karena tidak menggunakan bahan yang sifatnya sekali pakai. Mungkin yang perlu diperhatikan pada kompresi udara tekanan tinggi yang diberikan. Nah, tapi ada beberapa kelemahannya di air gun ini. Salah satunya adalah adanya bubble pulse oscillation. Jadi ada ke gelombang atau gelembung yang merupakan gelembung ikutan gitu ya. Nah, jadi seperti ini ilustrasinya. Ketika diledakkan, maka tekanan tadi kan ada di sini, ada P0 ya. Kemudian gelembungnya blum gitu ya. Bubble pertama kolaps, tapi kan ada gelembung-gelembung lain yang muncul akibat adanya gelembung besar ini. Nah, getaran yang diakibatkan oleh pecahnya gelembung kedua, ketiga dan seterusnya, inilah yang mengganggu hasil pengukuran tadi, sehingga sering disebut sebagai acoustic noise. Nah, sumber seperti inilah yang disebut sebagai source generated noise. Jadi sumber yang malah membangkitkan noise. Ini kalau kita lihat di sini, ini adalah hasil getarannya. Kita bisa lihat ini gelembung pertama, gelembung kedua, gelembung ketiga. Nah, kan hampir mirip ya antara
model gelembung kedua dan gelembung pertama, karena ya memang gelembung kedua ini gelembung pertama yang ukurannya lebih kecil gitu. Kemudian karena air gun ini dipakai di dalam air, maka dia tidak bisa mengeluarkan gelombang es. Sebagaimana yang kita tahu, gelombang es itu berdasarkan geseran dari suatu bahan, sedangkan air itu nilai shear-nya atau nilai geserannya sama dengan 0. Atau kalau tidak ya sangat kecil sekali, sehingga yang dibangkitkan oleh si air gun ini yang muncul nanti hanya gelombang P saja. Kemudian yang ketiga adalah beberapa penelitian menyebutkan bahwa air gun ini bisa mengganggu kehidupan hewan-hewan laut, karena kan frekuensinya bisa berinterferensi dengan frekuensi yang dipakai oleh hewan-hewan laut untuk berkomunikasi. Kemudian kalau tadi saya sebutkan di advantage yang pertama, bagaimana menghilangkan bubble oscillation, ini bisa dilakukan dengan cara melihat atau kita bisa melakukan pengolahan pada array dari bubble dari air gun tadi. Jadi dari yang atas sampai yang bawah ini adalah array yang secara simultan digetarkan dengan bersama-sama. Kemudian bubble pulse-nya ada di sini. Nah, ini jadi yang belakang-belakang ini bukan gelombang hasil refleksi, tapi hasil gelembung ikutan tadi yang ikut pecah juga tadi. Nah, kemudian kalau kita jumlahkan semua gelombang yang ada di atasnya, maka akan muncul gelombang seperti ini. Nah, jadi kita tahu bahwa gelombang yang kecil-kecil ini yang akibat getaran ikutan tadi akan terlemahkan dengan sendirinya kalau dijumlahkan, seperti itu. Nah, selain air gun tadi sebenarnya ada banyak sekali sumber-sumber getaran yang kita bisa pakai dalam air. Ada pinger, ada bomber, ada sparker. Prinsip dasarnya sama, mengeluarkan gelembung bertekanan tinggi pada air. Hanya saja yang berbeda adalah kedalaman dan resolusinya. Jadi baik pinger, bomber, dan sparker ini adalah sumber-sumber dengan resolusi tinggi karena dia main di frekuensi-frekuensi yang tertentu. Nah, misalkan ini kalau kita lihat di tabel ini, pinger ini frekuensinya 3,5 sampai 7 kHz, resolusinya 0,1 sampai 1 meter, penetrasinya puluhan meter saja. Sedangkan bomber frekuensinya bandwidth itu lebar frekuensi ya. Frekuensinya rentangnya dari 0,4 sampai 5, resolusinya sekitar 1 meter, penetrasinya 100 meter lebih. Nah, sparker frekuensi yang lebih rendah, dia resolusinya 2,3, kemudian penetrasinya lebih dari 1000 meter.